Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang menjadi admin portal pemberi kerja di portal Sitara. Dalam video ini saya akan menjelaskan kembali cara memutakhirkan data PNS di portal Sitara di bagian portal pemberi kerja. Sekarang saya akan share screen saya. Oke, yang pertama-tama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang wajib supaya bisa mengolah data-datanya dan bisa diupload atau diunggah ke dalam portal. Data-data yang wajib dan perlu digunakan adalah NIP peserta, NIK peserta, penghasilan bersih, dan gaji pokok. Keempat data wajib ini mesti ada supaya kita bisa mengunggah data PNS tersebut ke dalam portal pemberi kerja dan bisa dimutakhirkan. Setelah itu, kita akan pergi ke dalam portal pemberi kerja. Dan kebetulan saya menggunakan portal pemberi kerja dari Kabupaten Mimika. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Nathan setelah memberikan izin kepada saya untuk menggunakan portal pemberi kerja Kabupaten Mimika sebagai contoh dalam video ini. Setelah itu kita akan ke bagian peserta. Dan setelah itu kita akan unduh data peserta. Nah, setelah itu kita akan mengunduh data peserta yang ada di portal pemberi kerja ini. Nanti setelah datanya diunduh, untuk filenya akan seperti ini, Bapak-Bapak. Seperti yang kita lihat, data yang diunduh dari portal pemberi kerja akan mempunyai dua sheet, yaitu cara input dan data peserta. Oke. Sekarang yang mesti kita lakukan adalah membuat file Excel yang baru. Dan ini akan saya simpan sebagai file data olah mentah. Nah, di file data olah mentah ini, kita akan membuat 4 sheet. Sheet pertama akan kita namakan data original. Arti kata lain, merupakan data yang dari file Excel yang kita unduh dari portal data yang ini. Semua datanya kita copy. Setelah itu kita pindahkan ke file data olah mentah. Kita paste di sini. Usahakan yang di paste adalah hanya values-nya saja, Bapak-Bapak. Setelah itu, sebelum kita beranjak ke langkah selanjutnya, kita kembali ke data original. Dan data yang sudah kita copy dari data original ini, kita hapus semuanya. Dan ini semua sudah kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada data yang lain. Dan kita akan kembali ke file data olah mentah.
Dan headernya ini kita copy. Kembali ke data original kita unduh tadi dan kita paste lagi di bagian paling atas. Dan buat sekarang kita tinggalkan saja file Excel ini dan kita berlanjut lagi ke file data olah mentah. Sheet kedua akan kita namakan data mentah. Dan seperti yang saya bicarakan sebelumnya, kita mesti menggunakan 4 data wajib supaya bisa mengolah data-data PNS sehingga bisa berhasil ditakdirkan ke dalam portal pemerintahan. Dan kembali ke file Excel yang berisi dengan data-data mentah PNS yang wajib mesti ada. Data ini akan saya copy. Saya pindahkan ke file data olah mentah yang berada di sheet kedua. Saya paste berdasarkan values-nya. Sekali lagi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, data mentah yang mesti kita miliki dari setiap PNS yang mau kita mutakhirkan datanya, mesti ada 4 data ini. NIK peserta, penghasilan bersih, dan gaji. Sheet ketiga akan kita gunakan sebagai sheet yang akan dipakai untuk menggunakan formula VLOOKUP. Jadi ini akan saya namakan data original yang dimodifikasi. Oke. Dan di sheet yang data original yang modifikasi ini, kita kembali ke data original. Dan setelah itu yang akan kita copy adalah barisan ID, nomor peserta, nama peserta, NIP peserta, dan status pekerja. Saya akan copy data berikut ini. Dan saya paste di sheet data original yang modifikasi. Setelah itu, yang kolom yang NIP peserta akan saya cut dan saya pindahkan ke barisan bagian depan di kolom A. Saya akan insert cut cells. Bentuknya akan seperti ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat di data original modifikasi ini, hanya ada 5 kolom saja. Di sheet keempat, ini akan kita namakan sebagai data mentah bermasalah. Kenapa dibilang data mentah bermasalah? Karena kadang ada data PNS yang ingin kita mutakhirkan, yang datanya sama sekali tidak ada di portal pemberi kerja. Sehingga nanti kalau kita menggunakan formula VLOOKUP, bakal terlihat nanti tulisannya NA. Kita akan melihatnya setelah saya selesai menggunakan formula VLOOKUP untuk mengolah data. Oke, sekarang kita sudah ada NIP peserta, NIK peserta, penghasilan bersih, dan gaji pokok. Saya akan copy 4 kolom header ini.
ID, nama peserta dan status pekerja dari data original identifikasi dan akan saya pindahkan ke data mentah. Nah, sekarang tugas selanjutnya yang mesti kita lakukan adalah mencari ID, nomor peserta, nama peserta, dan status pekerja dari PNS-PNS ini. Semenjak kita sudah mempunyai NIP peserta, kita bisa memakai formula VLOOKUP. Dan formulanya adalah sama dengan VLOOKUP, tanda kurung, setelah itu kita ke A2, karena kita akan menggunakan NIP untuk mencari ID dari PNS tersebut, koma, setelah itu kita akan ke data original yang dimodifikasi. Dan kita akan meng-highlight semua data ini. Oke. Jadi yang di-highlight itu adalah data dari A2 sampai E4655. Itu data keseluruhan PNS di Kabupaten. Kita lanjut, usahakan untuk sudah memencet tombol F4. Kalau di laptop itu adalah tombol Fn sama F4. Seperti yang Bapak Ibu lihat, di bagian sini akan muncul tanda US dollar. Ini akan mengindikasikan kalau data sudah dikunci. Supaya nanti kita bisa menggunakan formula ini ke kolom-kolom yang selanjutnya. Setelah itu kita pencet lagi titik koma. Dan sekarang kita itu mau mencari ID. Dan ID itu ada di sini di kolom yang nomor 2. 1, 2. Kita masukkan nomor 2. Lalu titik koma. Setelah itu kita akan menulis false. Yang akan kita cari itu adalah data yang paling akurat. Kemudian kita tekan enter. Dan akan muncul ID dari peserta tersebut. Setelah itu kita klik nomor ini dan kita pindahkan terusnya ke kolom-kolom F, G, dan H. Yang Bapak Ibu lihat akan tertulis kata NA. Kenapa tertulis seperti ini? Karena formula di kolom ini mesti kita ubah kembali. Kolom nomor peserta, usahakan kita ubah menjadi A2. Dan karena kolom peserta itu ada di kolom ketiga, kita mesti mengubahnya menjadi nomor 3. Sudah mendapatkan nama peserta. Selanjutnya buat nama peserta, kita juga melakukan hal yang sama. Dan karena nama peserta ada di kolom 4, kita ketik nomor 4. Akan muncul nama. Setelah itu, kita ke status pekerja dan melakukan hal yang sama. A2 dan status pekerja di nomor 5.
Dan akhirnya kita sudah mendapatkan data yang lengkap dari PNS tersebut. Dan ini hanya data satu PNS saja. Nah, untuk mendapatkan data-data PNS yang lain, kita tinggal meng-highlight ID, nama peserta dan status pekerja. Itu kita turunkan saja ke bawah. Secara otomatis, nama data dari PNS tersebut sudah kita dapatkan dari data original yang modifikasi yang kita highlight sebelumnya. Nah, di sini kita melihat ada satu data PNS yang ID nama peserta pekerjaan tidak ada. Sama arti kata lain ditulis kata NA. Kenapa tulisannya NA? Karena datanya sama sekali tidak ada di data original yang kita modifikasi sebelumnya. Sehingga kita mesti memindahkan data tersebut, kita pindahkan ke data mentah bermasalah. Jangan lupa untuk copy header ini. Saya akan tambahkan kolom kendala. Nah, kendala yang dihadapi oleh PNS ini adalah data PNS tidak ada di file original yang itu. Sekarang kita balik lagi ke data mentah. Nah, file ini masih bisa kita pakai nanti untuk di kemudian hari. Kalau misalnya ada data-data PNS yang mesti dimutakhirkan. Yang pasti kita ingat, NIP masih selalu ada dari PNS tersebut. Kalau kita bisa memasukkan NIP baru ke sini, usahakan juga ada NIK peserta, penghasilan bersih, dan gaji pokok. Setelah itu tinggal kita copy saja formula ini dan kita turunkan ke bawah. Semenjak tidak ada NIP di sini, sehingga saya tidak ada data yang bisa kita lihat. Langkah selanjutnya adalah kita akan kembali ke data original yang di sebelumnya yang sudah seperti ini bentuknya. Sekarang saya akan memasukkan data wajib yang mesti ada supaya file yang kita unggah ke dalam portal bisa punya status file selesai ketimbang file terkendala. Sekarang kita kembali ke file data olah mentah. Kita copy NIK peserta. Dan kita masukkan ke kolom A. Jangan khawatir saya memakai NIK yang saya karang sendiri. Ini bukan NIK yang asli. Nah, itu saya akan memasukkan penghasilan bersih dan gaji pokok dalam kolom penghasilan bersih dan gaji pokok. Selanjutnya, saya akan mengcopy ID nama peserta pekerja dan memasukkannya ke dalam kolom tersebut di file original.
Ada yang di paste itu hanya values-nya saja. Saya cut dan masukkan ke server. Saya akan mengcopy NIP peserta. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ada 3 PNS yang datanya mesti dimutakhirkan. Sehingga saya memasukkan data dari 3 PNS ini ke dalam file yang diunduh sebelumnya. Pasti bentuknya akan seperti ini. Setiap barisan data PNS pasti akan ada 8 data, yaitu NIK, hasil bersih, gaji pokok, ID, nomor peserta, NIP peserta, dan status pekerja. Pastikan data ke-8 data ini mesti ada di setiap barisan data PNS. Selanjutnya, karena data ini sudah lengkap, akan saya simpan. Pastikan saat mengunggah data ke dalam portal pemberi kerja, tanggal yang ada di file name itu harus sesuai dengan tanggal kapan diunggah data itu ke dalam portal. Sekarang tanggal 25 Maret. Nah, ini sesuai. Kita simpan. Klik X untuk ditutup. Kita akan kembali ke portal pemberi kerja. Selanjutnya kita akan mengunggah data yang telah kita selesai proses tadi. Kita cari filenya, yaitu data yang sudah kita isi dengan data-data PNS yang sudah kita perbaiki dan kita mutakhirkan. Ini akan seperti ini. Setelah itu nanti kita akan mengunggah berkas. Pastikan kalau misalnya belum ada petunjuk kalau datanya ini, ditekan terus unggah berkas. Setelah unggah berkas selesai, kita kembali ke riwayat unggah file. Nah, ada 3 data PNS yang tadi kita unggah. Jumlah datanya akan berisi 3. Statusnya adalah file selesai. Ada kata lain, kita sudah berhasil mengunggah ketiga data PNS tersebut. So, misalnya status itu tulis file terkendala, kita bisa mengklik gambar kartu merah ini untuk mengunduh info kendalanya apa. Sekarang kita sudah berhasil memutakhirkan 3 data PNS ke dalam portal pemberi kerja. Jadi masih diingat kembali, kalau mau memutakhirkan data PNS, tidak cukup hanya ada 1 data NIK misalnya. Kita juga mesti menggunakan penghasilan bersih, gaji pokok, dan ID, nomor peserta, dan NIP peserta dan status pekerja. Saya bisa berhasil diunggah ke dalam portal. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi saya secara langsung. Apabila Bapak Ibu punya nomor saya. Dan sepertinya ini saja yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi, kalau ingin mengubah NIK PNS menjadi NIK yang benar,
tidak hanya saja NIK yang mesti dimiliki, tapi kita mesti memiliki NIK peserta, penghasilan bersih gaji pokok, dan NIP sebagai data mentah yang mesti kita miliki supaya bisa kita proses dan kita olah sehingga bisa kita ubah kembali ke dalam portal pemberi kerja dan mendapatkan file status selesai. Sekian, terima kasih atas waktunya untuk melihat video saya ini.